Halo teman-teman semua, kami dari kelompok 10 yang beranggotakan saya Dewi Triputri Saragi dan dua rekan saya lainnya Lois Nike Jesia Hulu dan Rahulina Barus. Di sini kami akan membahas mengenai uang dan bank. Sebelum membahas secara lebih detail, kita harus mengerti apa itu arti uang. Uang adalah benda yang dapat diterima masyarakat umum sebagai alat tukar dalam kegiatan ekonomi. Ada juga terdapat dua dalam ekonomi tradisional dan ekonomi modern. Dalam ekonomi tradisional, uang berlaku atau didefinisikan hanya sebagai alat tukar saja. Sedangkan dalam ilmu ekonomi modern, uang memiliki makna yang lebih luas. Uang diterima sebagai alat pembayaran dalam transaksi jual beli atas barang dan jasa, serta kekayaan atau aset berharga lainnya, dan juga sebagai alat pembayaran utang. Dengan kata lain, uang dapat dilakukan untuk membayar terhadap barang yang akan kita beli atau diterima sebagai akibat dari penjualan barang dan jasa. Kemudian kita akan membahas mengenai suku bunga. Apa itu suku bunga? Banyak sekali sebenarnya pengertian dari suku bunga sendiri. Ada yang mengatakan bahwa suku bunga adalah biaya meminjam uang atau imbalan, seperti menurut buku literasi keuangan yang diterbitkan oleh OJK atau Otoritas Jasa Keuangan, yang memiliki beberapa definisi mengenai apa itu suku bunga. Pertama, suku bunga adalah biaya yang harus dibayarkan peminjam atas pinjaman yang diterima dan imbalan untuk lender atas investasinya. Namun, ada juga ahli yang mengatakan bahwa suku bunga adalah harga yang harus dibayarkan atas penyewaan atau pinjaman dana. Jadi, dapat kita simpulkan bahwa suku bunga adalah pertimbangan atau nilai yang dibayarkan peminjam kepada pemberi pinjaman dana atau dana. Nah, ada jenis-jenis bunga bank. Yang pertama, bunga simpanan. Bunga simpanan yang diberikan sebagai rangsangan atau balas jasa bagi nasabah yang menyimpan uang di bank. Bunga simpanan merupakan harga yang harus dibayarkan bank kepada nasabah. Contohnya, jasa giro, bunga tabungan, bunga deposito, bunga pinjaman, dan lainnya. Kemudian ada bunga pinjaman. Bunga yang diberikan kepada peminjam atau harga yang harus dibayar oleh nasabah peminjam kepada bank. Contohnya itu seperti bunga kredit. Kita akan masuk kepada pembahasan berikutnya mengenai fungsi uang. Secara umum, uang memiliki fungsi sebagai perantara untuk pertukaran barang dengan barang. Juga untuk menghindarkan perdagangan dengan cara barter. Secara lebih rinci, fungsi uang dibedakan menjadi dua, yaitu fungsi asli dan fungsi turunan. Mari kita membahas yang pertama kali mengenai fungsi asli uang. Fungsi asli uang atau fungsi primer uang ini melekat dan mengacu pada tujuan awal yang diciptakannya uang. Berikut fungsi asli uang lengkap beserta penjelasan dan contohnya. Di sini kita akan membahas mengenai fungsi uang sebagai alat tukar umum. Jika sebagai alat tukar umum, uang berfungsi untuk mempermudah pertukaran atau sebagai alat untuk pertukaran dan mengatasi kesulitan dalam pertukaran secara natural atau barter. Kesulitan-kesulitan pertukaran dengan cara barter bisa digantikan menjadi uang sebagai alat tukar. Jadi, pertukaran barang dengan barang yang cenderung susah bisa diganti menjadi barang dengan uang atau sebaliknya. Contohnya membeli motor dengan uang dapat diganti dengan motor. Nah, yang kedua, sebagai satuan hitung. Sebagai satuan hitung atau unit of account, yaitu uang berfungsi menentukan nilai atau harga dari sebuah barang atau jasa yang diperjualbelikan, serta menghitung besar kecilnya pinjaman dan menentukan besar kekayaannya. Sebagai alat satuan hitung, uang berperan untuk memperlancar pertukaran. Dengan adanya uang ini, kita dapat dengan mudah menentukan berapa besar nilai suatu barang atau jasa. Contohnya, harga sebuah buku 30.000, harga sebuah laptop 6 juta, dan lain sebagainya. Nah, fungsi yang ketiga adalah uang sebagai penyimpan nilai. Maksudnya sebagai penyimpan nilai atau valuta, yaitu karena uang dapat digunakan untuk mengalihkan daya beli dari masa sekarang ke masa yang akan datang. Ketika seseorang pedagang saat ini menerima sejumlah uang sebagai pembayaran atas barang atau jasa yang dijualnya, maka ia dapat menyimpan uang tersebut untuk digunakan membeli barang atau jasa pada masa yang akan mendatang. Nah, kita akan membahas mengenai fungsi turunan uang. Setelah kita mengetahui apa fungsi asli uang, selanjutnya kita akan membahas fungsi turunan uang atau fungsi sekunder uang, yang dapat diartikan sebagai fungsi yang muncul selain fungsi dari tujuan awal diciptakan uang atau fungsi asli. Berikut merupakan penjelasannya. Mari kita bahas mengenai
Yang pertama, fungsi uang sebagai alat pembayaran yang sah. Sebagai alat pembayaran atau means of payment, kebutuhan manusia akan barang dan jasa yang semakin bertambah dan beragam tidak dapat dipenuhi melalui cara tukar-menukar atau barter. Guna mempermudah dalam mendapatkan barang dan jasa yang diperlukan, manusia memerlukan alat pembayaran yang dapat diterima oleh semua orang, yaitu uang. Contohnya untuk melakukan pembayaran sebagai transaksi, misalnya pembayaran pajak, iuran, listrik, atau sebagainya. Nah, yang kedua, sebagai alat pembayaran utang. Sebagai alat pembayaran utang atau standard of deferred payment, uang berfungsi untuk melakukan dan menentukan pembayaran kewajiban atau digunakan untuk standar pembayaran utang. Hal tersebut, uang dapat digunakan untuk mengukur pembayaran pada masa yang akan datang. Nah, yang ketiga, uang sebagai alat penimbun kekayaan. Uang sebagai alat penimbun kekayaan atau store value. Sebagian orang biasanya tidak menghabiskan semua uang yang dimilikinya untuk keperluan konsumsi. Ada sebagian uang yang disisihkan atau ditabung untuk keperluan yang akan datang atau pada masa akan datang. Hal ini dikarenakan seseorang terkadang memiliki keadaan uang yang tidak stabil atau tetap. Suatu hari mereka bisa mempunyai uang yang berlebih dan juga bisa saja di lain waktu mereka dapat mengalami kekurangan uang untuk pembayaran tertentu. Nah, kemudian kita akan membahas uang sebagai alat pemindah kekayaan. Seseorang yang hendak pindah dari suatu tempat ke tempat lain dapat memindahkan kekayaannya yang berupa tanah dan bangunan, rumah ke dalam bentuk uang dengan cara menjualnya. Di tempat yang baru, dia dapat membeli rumah baru dengan menggunakan uang hasil penjualan rumahnya yang lama. Nah, yang kelima, uang sebagai alat pendorong kegiatan ekonomi. Fungsi turunan uang yang terakhir adalah sebagai alat pendorong kegiatan ekonomi. Apabila nilai uang orang lebih bergairah dalam melakukan investasi, dengan adanya kegiatan investasi, kegiatan ekonomi akan semakin meningkat. Demikianlah fungsi-fungsi uang baik fungsi asli maupun fungsi turunan. Oke, materi selanjutnya yaitu permintaan uang. Permintaan uang mencerminkan jumlah aset keuangan yang dipilih oleh rumah tangga untuk dipegang dalam bentuk uang, bukan obligasi atau saham. Mengapa uang diminta? Ekonom membagi 3 motif untuk menyimpan uang. Yang pertama, motif transaksi atau transaction motives, di mana pelaku ekonomi membutuhkan uang untuk membiayai transaksi. Motif kehati-hatian atau precautionary motives, di mana pelaku ekonomi menyimpan uang untuk digunakan dalam keadaan yang tidak terduga. Yang terakhir ada motif spekulatif atau speculative motive, di mana ini berkaitan dengan pengambilan dan risiko yang dirasakan dari pemegang instrumen keuangan lain. Ketika pengembalian instrumen keuangan lain meningkat, permintaan spekulatif akan uang akan menurun. Orang lebih suka memegang instrumen keuangan daripada uang. Sebaliknya, jika risiko instrumen keuangan lain meningkat, permintaan spekulatif akan menurun. Selanjutnya yaitu jumlah uang yang beredar. Berdasarkan data Bank Indonesia atau BI, jumlah uang kartal yang beredar mencapai 854,28 triliun pada Oktober 2021. Rinciannya, uang yang beredar di masyarakat senilai 759,3 triliun. Pada angka tersebut tumbuh 1,51% dari bulan sebelumnya dan naik 7,36% dibanding bulan yang sama tahun sebelumnya. Sedangkan uang yang beredar di perbankan mencapai 94,36 triliun pada Oktober 2021. Nilai tersebut tumbuh 1,34% dibanding bulan sebelumnya, namun turun 4,54% dibanding bulan yang sama tahun sebelumnya. Sedangkan rata-rata bulanan uang keluar dalam 1 tahun mencapai 48,5 triliun. Uang kartal yang beredar di masyarakat tersebut hanya 12,6% dari total dana pihak ketiga atau DPK dan hanya mencapai 9,24% dari konsumsi rumah tangga yang berlaku. Telah menambah likuiditas atau quantitative easing ke perbankan sebesar 141,19 triliun
sepanjang tahun ini hingga 14 Desember 2021. Tidak hanya itu, Bank Indonesia juga melakukan pembelian surat berharga negara atau SBN senilai 201,32 triliun untuk pembiayaan anggaran pendapatan dan belanja negara atau APBN pada tahun 2021. Dengan rincian 143,32 triliun di pasar perdana dan dalam bentuk private placement senilai 58 triliun pada November 2021. Selanjutnya, perbankan. Pengertian bank menurut Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang perbankan, yakni lembaga usaha yang menghimpun uang dari masyarakat dalam bentuk simpanan, kemudian menyalurkan kembali kepada masyarakat berbentuk kredit atau lainnya agar taraf hidup masyarakat meningkat. Kebijakan moneter model LM. Mobilitas modal berkontribusi pada efektivitas kebijakan moneter dalam meningkatkan pendapatan nasional dalam sistem nilai tukar fleksibel. Hal tersebut dikarenakan efek depresiasi yang dihasilkan dari kebijakan moneter ekspansif yang berdampak pada harga relatif barang dan jasa domestik dan luar negeri. Lebih luasnya mobilitas modal, depresiasi lebih besar dari hasil kebijakan moneter dan menurunkan harga barang domestik secara relatif terhadap harga barang luar negeri. Hal tersebut dapat diartikan jika kebijakan moneter dilakukan lebih permanen, depresiasi semakin lebar dan harga barang dan jasa secara relatif menjadi semakin murah. Kebijakan moneter ekspansif dengan menaikkan jumlah uang beredar menggeser kurva LM dari LM0 ke LM1 sehingga tingkat bunga turun. Rendahnya tingkat bunga menyebabkan aliran modal keluar yang menyebabkan neraca pembayaran defisit sehingga kurs naik atau mata uang domestik depresiasi. Kemudian depresiasi menyebabkan harga relatif barang dan jasa menjadi lebih murah daripada harga luar negeri. Pengeluaran dialihkan untuk barang dan jasa domestik. Di sisi lain, ekspor naik dan kurva IS bergerak ke kanan dari IS0 ke IS1. Depresiasi nilai tukar domestik membuat kebijakan moneter sebagai instrumen yang efektif untuk mencapai keseimbangan internal atau YIB. Kebijakan moneter dalam sistem nilai tukar fleksibel dan dengan aliran modal sempurna merupakan kebijakan yang efektif untuk meningkatkan pendapatan nasional, baik dilakukan secara temporer maupun permanen. Namun kebijakan yang dilakukan secara permanen lebih efektif daripada kebijakan yang dilakukan secara temporer. Setelah penjelasan tadi, kita dapat memperhatikan gambar berikut ini. Gambar ini merupakan dampak kebijakan moneter ekspansif. Nah, tadi kita sudah mendengarkan mengenai uang dan bank. Demikian yang dapat kami sampaikan dari kelompok 10. Semoga dengan adanya penjelasan ini dapat berguna untuk semua kalangan. Jika ada kesalahan kata maupun kalimat, mohon dimaafkan. Kami dari kelompok 10 mengucapkan terima kasih.